الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صاحب الشرف والاحترام. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pertama, mari sama-sama kita panjatkan puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia kenikmatan begitu besar kepada kita, yaitu nikmat iman wal Islam serta nikmat sehat wal afiat. Dan alhamdulillah, di kesempatan siang hari ini kita masih dapat bersama melaksanakan kewajiban kita selaku umat muslim, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Dengan harapan semoga rangkaian ibadah kita salat Jumat pada siang hari ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari sama-sama kita sampaikan keharibaan junjungan paduka alam yang mulia, junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga para sahabatnya, dan kita selaku umatnya kelak di yaumul qiyamah kita akan mendapat pertolongan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, khatib berwasiat khususnya buat pribadi dan umumnya buat jamaah yang hadir pada siang hari ini. Mari senantiasa selalu kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan menjalankan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala agar hidup kita bahagia di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Suatu hari Rasulullah sedang bersama dengan para sahabatnya dan bertanya tentang pohon apakah yang kuat dan kokoh dan mampu dijadikan teladan bagi setiap individu umat Islam agar menjadi muslim sejati. Dialog ini terekam dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Ibnu Umar. Ali bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min syajaratan la yasqut waraquha wa innaha mathalul muslimin fahaddithuni ma hiya fa waqa'a an-nas fi syajaril bawari. Dari Ibnu Umar, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara pepohonan itu ada satu pohon yang tidak pernah gugur daunnya dan ia menyerupai seorang muslim. Coba kalian tebak pohon apa itu? Orang-orang pun menebak-nebak pepohonan yang tumbuh di padang pasir. Qala Abdullah wa waqa fi nafsi annaha nakhlah fastahyaituhu thumma qalu haddatsana ma hiya ya Rasulullah qala hiya nakhlah. Abdullah ibnu Umar berkata, dalam hatiku terlintas bahwa itu adalah pohon kurma, tapi aku merasa malu untuk mengatakannya. Lalu mereka berkata, beritahulah kami, wahai Rasulullah, pohon apa itu? Beliau menjawab, itu adalah pohon kurma. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Terkait dengan hadis ini, Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari menjelaskan bahwa pohon kurma merupakan pohon yang spesial dan penuh keberkahan dengan manfaat yang begitu banyak. Sejak mulai tumbuh hingga mengering, buahnya bisa dinikmati dalam berbagai bentuk. Setelah itu pun seluruh bagian pohon tetap bermanfaat. Bijinya menjadi pakan ternak, sabutnya digunakan sebagai tali, dan banyak manfaat lain yang tak tersembunyi. Ibnu Hajar Al-Asqalani pun menyebutkan, wa kadzalika barakatul muslim 'ammah fi jami'il ahwal wa naf'uhu mustamirun lahu wa li ghairi hatta ba'da mautih. Demikian pula seorang muslim, keberkahannya meluas dalam segala keadaan dan manfaatnya terus dirasakan oleh dirinya dan orang lain bahkan setelah ia wafat.
Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, jika di Arab ada pohon kurma, di Indonesia pun ada pohon yang sejenis serta memiliki manfaat banyak, dan masih satu famili, yakni pohon kelapa. Pohon ini kita kenal sebagai salah satu tanaman paling bermanfaat dalam kehidupan manusia. Dari akar hingga pucuk, hampir semua bagian pohon ini bisa dimanfaatkan. Pohon kelapa pun syarat akan makna filosofis yang menggambarkan nilai-nilai kehidupan, kebaikan dan keteladanan. Dalam tradisi masyarakat Indonesia, kelapa sering menjadi simbol manusia ideal yang kuat dalam prinsip, bermanfaat bagi sesama, dan konsisten dalam memberikan kebaikan. Akar pohon kelapa yang menghujam kuat ke dalam bumi mencerminkan fondasi akidah yang kokoh dan teguh. Akar ini melambangkan seseorang yang memiliki prinsip dan keyakinan yang kuat, yang menjadi dasar dalam menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan ini. Batang kelapa yang tegak lurus melambangkan keteguhan, kejujuran, dan konsistensi. Ia berdiri kokoh menghadapi angin dan badai, sebagaimana manusia yang teguh memegang nilai kebenaran meski menghadapi tantangan. Daun kelapa yang lentur namun tidak mudah patah menjadi simbol keluasan dalam bersikap. Daunnya bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, dari mulai atap, hiasan, hingga pembungkus makanan. Ini menandakan bahwa manusia yang bermanfaat adalah mereka yang mampu menyesuaikan diri namun tetap punya nilai guna dalam kehidupan bersosial. Buah kelapa juga memiliki filosofi tersendiri. Air kelapanya yang jernih menggambarkan kemurnian hati dan kejujuran, sementara dagingnya yang bergizi melambangkan sumber energi dan penghidupan. Batok kelapa bisa dijadikan alat rumah tangga seperti gayung atau arang yang mencerminkan kemandirian serta kemampuan memanfaatkan potensi diri secara bijak. Sabut kelapa yang sering dianggap remeh ternyata juga sangat berguna sebagai bahan kerajinan dan pengikat. Ini melambangkan kasih sayang dan peran sebagai pemersatu di tengah-tengah masyarakat. Tak kalah penting adalah tunas kelapa yang tumbuh dari dalam buah, yang menjadi simbol regenerasi dan harapan masa depan. Tunas ini mengajarkan tentang pentingnya mendidik dan membina generasi baru agar tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan berguna. Sebagaimana pohon kelapa yang terus memberi manfaat sepanjang hidupnya, tak heran jika pramuka menjadi tunas kelapa sebagai simbol utamanya. Dari hal ini, maka mari kita belajar dari pohon kelapa yang senantiasa teguh dalam prinsip, sederhana dalam penampilan, namun luar biasa dalam kebermanfaatannya. Dengan semua bagian yang bisa digunakan dan memberikan manfaat, pohon kelapa menjadi representasi nyata dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadirin hadirat sidang Jumat rahimakumullah. Maka demikian khutbah yang singkat pada siang hari ini. Semoga pohon kurma dan pohon kelapa mampu menjadi inspirasi sekaligus motivasi bagi kita semua untuk menjadi orang-orang yang mampu menebar kebaikan dan manfaat bagi orang lain, bukan malah menjadi orang yang suka mengganggu dan mempersulit orang lain. Semoga kita mampu menjadi orang yang senantiasa menjadi bagian dari terselenggaranya kebaikan di lingkungan dan masyarakat kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم يسر لنا أمورنا وبلغ مرادنا وحسن مقاصدنا إنك على كل شيء قدير. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا وعلما ويقينا، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بك من كل أحوال أهل النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.